Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rahmat serta kesejahteraan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada para keluarga dan semua sahabat. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka kultum dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain udah lowong Pak ya, ternyata masih penuh. Alhamdulillah, berarti tanda-tanda masjid ini memang makmur Pak ya. Alhamdulillah. Jemaah Masjid Buntul Hikmah yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Ya, semoga di hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Semoga lelahnya para jamaah yang mungkin tadi malam sudah melaksanakan qiyamul lail menjadi lilah gitu ya. Dalam kesempatan ini saya tertarik untuk menyampaikan makna dari Quran surat Al-Asr. Terlebih dahulu, terlebih kalau kita kaitkan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Mohon maaf apabila sebelumnya sudah ada penceramah mungkin yang kultum yang sudah membawakan yang topik yang sama. Kebetulan saya sudah rencanakan topik ini satu abad yang lalu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf, mungkin mau dirubah topiknya kayaknya sudah tidak ada waktu lagi Bapak Ibu ya. Semoga saja perspektif dari kultum yang saya bawakan mungkin agak berbeda dengan kultum sebelumnya. Waktu. Kalau mendengar kata itu langsung merinding. Entah kapan kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Semoga kita telah mencicil amalan meskipun kita masih selalu terlena dengan indahnya dunia. Makna dari Quran surat Al-Asr mungkin dibanding saya bacakan, saya izin untuk melantunkan Bapak Ibu. Jadi kebetulan ini dilantunkan oleh sebuah grup nasyid terkenal, Raihan, yang sampai sekarang masih melegenda lagunya dengan syair yang sangat dan lirik yang sangat indah. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Mungkin nanti lanjut. Kembali ke teks. Surat Al-Asr merupakan sebuah surat dalam Al-Quran yang banyak dihafal oleh kaum muslim karena suratnya pendek dan mudah dihafal. Namun sayangnya sangat sedikit di antara kaum muslimin yang dapat memahaminya. Padahal meskipun surat ini pendek, akan tetapi memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Maksud perkataan dari Imam Syafi'i adalah surat ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal soleh, berdakwah kepada Allah, dan bersabar atas semua itu. Beliau tidak bermaksud bahwa manusia cukup merenungkan surat ini tanpa mengamalkan seluruh syariatnya. Karena seorang yang berakal, apabila mendengar atau membaca surat ini, maka ia pasti akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian dengan cara menghiasi diri dengan 4 kriteria yang tersebut dalam surat ini.
yaitu beriman, beramal soleh, saling menasihati agar menegakkan kebenaran atau berdakwah, dan saling menasihati agar bersabar. Dengan mengetahui makna dan keutamaan Quran surat Al-Asr, dapat dijadikan sebagai pengingat untuk dapat menghargai waktu dengan baik, dan menjauhkan dari perbuatan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, di mana waktu seringkali terasa terlewatkan begitu saja, sebuah pesan dari Al-Quran mengingatkan umat muslim tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijak. Salah satu problem mungkin yang kini sering melalaikan kita akan waktu ini di kehidupan modern ini adalah handphone. Seringkali kita terdistraksi oleh handphone, sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah justru habis untuk scrolling media sosial tanpa henti. Bermain media sosial sebenarnya wajar saja, asalkan tahu batasannya. Menjadi ibroh untuk kita semua untuk dapat memanfaatkan manfaat dari teknologi ini, untuk dapat bijak menggunakan fitur-fitur dari teknologi ini kepada sesuatu yang mendekatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersumpah demi waktu. Dalam ilmu tafsir, apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan betapa agung dan pentingnya sesuatu tersebut. Waktu adalah karunia yang amat berharga, bahkan termasuk pokok-pokok nikmat yang paling mulia. 3 karakteristik dari waktu ini adalah, yang pertama, waktu cepat berlalu. Coba tanyakan kepada seseorang, berapa usia Anda? Biasanya ia merasa lebih muda dari usia sebenarnya. Ini membuktikan bahwa waktu terasa begitu cepat berlalu. Yang kedua, waktu yang telah berlalu tidak dapat kembali. Hari ini kita di tanggal 26 Ramadan, Bapak Ibu. 1447 Hijriah. Apakah akan datang lagi hari yang sama persis dengan hari ini? Tentu tidak. Ia tidak akan pernah kembali. Waktu yang telah berlalu tidak akan dapat berganti. Inilah yang membedakan waktu dengan nikmat yang lainnya. Harta bisa dicari lagi, kesehatan bisa dipulihkan lagi, tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Yang ketiga, waktu adalah karunia amal yang sangat mahal. Dalam kitab Qimatuz Zaman dijelaskan bahwa bahwa waktu termasuk pokok-pokok nikmat yang paling mulia. Tidak ada sesuatu pun yang menandingi kemuliaan waktu. Membuang waktu itu rugi, tapi membuang waktu yang utama adalah kerugian yang lebih besar. Dan membuang waktu utama dari yang paling utama adalah kerugian yang nyata. Waktu di Ramadan adalah waktu yang utama. Sampai di Al-Quran saja berbeda dengan waktu lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya bertingkat-tingkat. Sampai Al-Quran saja antara satu ayat dengan ayat yang lainnya berbeda-beda tingkatannya. Ayat yang paling utama adalah ayat kursi. Demikian juga waktu. Berbeda-beda antara waktu dengan waktu yang lain. Kalau kita buang-buang waktu di bulan Ramadan, itu hal yang akan rugi. Tapi buang-buang waktu, hal di bulan lain, Bapak Ibu maksudnya ya, hal yang rugi, tapi buang-buang waktu di bulan Ramadan adalah kerugian yang lebih besar lagi. Dan di bulan Ramadan sendiri ada satu keutamaan. Ada waktu yang lebih utama, yaitu 10 malam terakhir. Artinya kita tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Rasulullah SAW menghidupkan malamnya dan beribadah. Dan pengertian ibadah itu sangat luas. Semua perkara yang cintai, yang disukai oleh Allah, perkataan maupun perbuatan, itu semua ibadah. Menyambung silaturahim juga ibadah. Sedekah juga ibadah. Puasa dan manajemen waktu. Ibadah puasa sangat erat kaitannya dengan manajemen waktu. Puasa adalah serangkaian amalan yang terikat dengan waktu, sehingga melatih kita untuk menghargai dan mengatur waktu dengan baik. Ada 3 perkara yang termasuk akhlak kenabian. Yang pertama, menyegerakan berbuka, selanjutnya mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Perhatikan ketika kita ingin sahur, kita harus memperhatikan waktu, tidak boleh terlalu awal, juga tidak boleh melebihi waktu imsak. Ini melatih kita untuk disiplin waktu.
5 perkara sebelum 5 perkara. Mengutip sabda Rasulullah SAW, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mungkin izin sekali lagi Bapak Ibu, saya melantunkannya dengan ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Pertama, waktu sehat sebelum sakit. Kesehatan adalah modal utama untuk beribadah dan berkarya. Ketika sehat, kita bisa sholat, berdiri, berpuasa, bersedekah dengan harta. Gunakan sebelum sakit datang, membatasi gerak kita. Selanjutnya, waktu muda sebelum tua. Di masa muda kita memiliki kekuatan, semangat, dan produktivitas yang tinggi. Manfaatkan untuk beribadah, menuntut ilmu, dan berbuat kebaikan sebelum datang masa tua yang lemah dan terbatas. Yang ketiga, waktu kaya sebelum miskin. Ketika kita memiliki harta, bersegeralah berinfak, bersedekah, dan beramal jariah. Jangan tunggu miskin, karena saat miskin, keinginan untuk berbuat baik terhalang oleh keterbatasan. Selanjutnya, waktu luang sebelum sibuk. Waktu luang adalah nikmat yang sering dihalalkan. Banyak orang memiliki waktu luang, tetapi tidak memanfaatkannya untuk hal yang bermanfaat. Gunakan sebelum datang kesibukan yang menyita waktu. Dan terakhir, waktu hidup sebelum mati. Ini adalah yang paling utama. Kehidupan adalah kesempatan untuk beramal. Setelah mati tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka gunakan hidupmu sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput. Tidak ada satupun manusia yang dijamin akan bertemu dengan Ramadan hingga akhir. Apalagi Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Banyak yang orang memulai Ramadan namun tidak sempat menyelesaikannya. Kesadaran inilah yang seharusnya membuat kita takut jika Ramadan berlalu tanpa membawa ampunan. Masih tersisa beberapa hari lagi waktu di bulan suci Ramadan. Selama Ramadan masih ada, pintu taubat masih terbuka. Rahmat Allah masih tercurah dan kesempatan beramal masih keluar. Islam mengejarkan untuk selalu bersegera dalam kebaikan dan tidak menunda-nunda amal. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki manajemen waktu kita. Semoga setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih menghargai waktu dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Mencuplik ceramah khotib sholat tarawih beberapa yang lalu, kalau kita dapat menerapkan prinsip the power of terpaksa, kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan pasti akan dapat dilakukan di bulan-bulan yang lain. Ternyata kita bisa terbangun sebelum subuh untuk sahur. Berarti kita seharusnya bisa terbangun untuk sholat tahajud di bulan-bulan berikutnya. Begitu juga kita bisa tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Sudah seharusnya kita bisa melakukannya juga di bulan-bulan yang lain. Semoga kita senantiasa dapat mengoptimalkan ibadah dan aktivitas kebaikan di bulan Ramadan yang masih tersisa beberapa hari ke depan ini, dengan harapan bisa meraih keberkahan bulan Ramadan dan menjadi jaminan perihal kebaikan kita semua selama 1 tahun ke depan. Akhirnya kita bermunajat semoga diberkahi umur panjang agar dapat dipertemukan kembali dengan ibadah Ramadan di tahun yang akan datang. Dan apabila kita ditakdirkan ini ibadah Ramadan terakhir kita, semoga ini menjadi Ramadan terindah dan terbaik yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun, pergi ke hutan mencari rotan, rotan dibawa untuk anyaman. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam tutur kata dan penyampaian. Satu lagi nih Bapak Ibu. Beli buah-buahan ke tokonya Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.